Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pondok Bahasa Arab Milenial. Dan kali ini episode ke-10 kita akan membahas mengenai hal-hal yang gharib atau hal-hal yang aneh bahkan unik pada beberapa dhamir. Dan ini sepertinya wajib kita ketahui. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Tapi kita awali dengan dhamir huwa, dhamir huma, dhamir hum, dan dhamir hunna. Di mana keempat dhamir ini apabila digabungkan dengan kalimat yang huruf terakhirnya berharokat kasroh atau huruf terakhirnya berhuruf ya sukun, maka haknya harus dikasrohkan. Sebagai contoh, kitabun jika digabungkan dengan dhamir huwa maka akan dibaca kitabuhu. Hanya didomahkan karena sebelumnya berharokat domah atau huruf terakhir pada kalimat yang digabungkan adalah berharokat domah. Ketika kitaban digabungkan dengan dhamir huwa maka akan dibaca kitabahu. Hanya didomahkan karena huruf terakhir atau harokat yang terakhir pada kalimat yang digabungkan adalah berharokat fathah, sebagaimana kita telah bahas pada episode sebelumnya. Tetapi apabila kata yang digabungkan itu berharokat kasroh atau berhuruf ya sukun, maka hanya itu harus dikasrohkan. Sebagai contoh, kitabin. Perhatikan huruf terakhirnya adalah berharokat kasroh bin. Ketika digabungkan dengan dhamir huwa maka akan dibaca kitabihi, bukan kitabihu. Ketika kitabin digabungkan dengan dhamir huma maka akan dibaca kitabihima, bukan kitabihuma. Ketika kitabin digabungkan dengan dhamir hum maka akan dibaca kitabihim, bukan kitabihum. Ketika kitabin digabungkan dengan dhamir hunna maka akan dibaca kitabihinna, bukan kitabihunna. Bisa dipahami ya? Kemudian sebagai contoh kalimat yang digabungkan itu berhuruf ya sukun, maka haknya juga itu harus dikasrohkan. Contohnya adalah tarmi. Tarmi adalah bentuk fi'il mudhari. Perhatikan huruf terakhirnya adalah huruf ya yang disukunkan. Ketika tarmi digabungkan dengan dhamir huwa maka akan dibaca tarmihi, bukan tarmihu. Ketika tarmi digabungkan dengan dhamir huma maka akan dibaca tarmihima. Ketika tarmi digabungkan dengan dhamir hum maka akan dibaca tarmihim, bukan tarmihum. Bisa dilihat dalam surat Al-Fil, tarmihim. Kemudian ketika tarmi digabungkan dengan dhamir hunna maka akan dibaca tarmihinna, bukan tarmihunna. Ya, contoh yang lain dari huruf yang huruf terakhirnya adalah huruf ya yang disukunkan. Misalkan fi, huruf jar. Perhatikan huruf terakhirnya adalah huruf ya yang disukunkan. Jika fi digabungkan dengan dhamir huwa maka akan dibaca fihi, bukan fihu. Jika fi digabungkan dengan dhamir huma maka akan dibaca fihima, bukan fihuma. Ketika fi digabungkan dengan dhamir hum maka akan dibaca fihim, bukan fihum. Begitu juga ketika fi digabungkan dengan dhamir hunna maka akan dibaca fihinna, bukan fihunna. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Kemudian fi'il madhi yang kembali kepada antum di mana itu berakhiran tum, maka ketika digabungkan dengan dhamir itu harus memakai waw yang disebut dengan waw wasol. Misalkan nasartum artinya kalian telah menolong. Itu bentuk fi'il madhi, dhamirnya kembali ke antum ditandai dengan tum di akhirnya. Ya, jika nasartum atau fi'il yang lain yang seperti ini digabungkan dengan dhamir huwa maka akan dibaca nasartumuhu. Perhatikan sebelum dhamir itu ada waw. Ketika nasartum digabungkan dengan dhamir huma maka akan dibaca nasartumuhuma. Ada wawnya. Ketika nasartum digabungkan dengan dhamir hum maka akan dibaca nasartumuhum.
ada wawunya. Bisa dipahami? Kemudian ketika kalimat yang huruf terakhirnya ada wawu alif, maka itu alifnya harus dibuang. Jadi ketika digabungkan dengan domir, maka alifnya harus dibuang. Contoh, nasoru itu bentuk fi'il madhi yang mana domirnya kembali kepada hum, ditandai dengan huruf wawu alif di akhirnya. Ketika nasoru digabungkan dengan domir huwa misalkan, maka akan dibaca nasoruhu, alifnya dibuang. Ketika nasoru digabungkan dengan domir huma, maka menjadi nasoruhuma, alifnya dibuang. Ketika nasoru digabungkan dengan domir hum, maka alifnya juga dibuang menjadi nasoruhum, dan seterusnya sampai domir nahnu. Atau seperti fi'il amar unsuru, artinya tolonglah oleh kalian. Perhatikan huruf terakhirnya adalah huruf wawu alif. Ketika unsuru digabungkan dengan domir huwa, maka akan dibaca unsuruhu, alifnya dibuang meskipun bacaannya sama. Ketika unsuru digabung dengan huma, maka akan menjadi unsuruhuma, alifnya dibuang. Ketika unsuru digabung dengan domir hum, menjadi unsuruhum, alifnya dibuang juga, dan seterusnya sampai domir nahnu. Contoh yang dari isim yang berakhiran wawu alif, misalkan mulaqu, artinya orang-orang yang bertemu. Ini termasuk isim dan diakhiri dengan wawu dan alif. Ketika mulaqu digabungkan dengan domir huwa, maka akan dibaca mulaquhu, alifnya dibuang. Ketika mulaqu digabungkan dengan domir huma, maka akan dibaca mulaquhuma, alifnya dibuang. Ketika mulaqu digabungkan dengan domir hum, maka akan dibaca mulaquhum, alifnya selalu dibuang sampai domir nahnu seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Taib, sebelum kita mengakhiri majelis ini, tentunya ada tadribat, ada latihan yang bisa dikerjakan di rumah. Tadribatnya adalah gabungkan kata-kata berikut ini dengan domir. Pertama adalah ada kata qalamin. Qalamin artinya pulpen. Gabungkanlah dengan domir hunna dan domir huma. Kemudian ada kata ala. Ala artinya di atas. Ini termasuk huruf jar. Coba gabungkan dengan domir huwa. Dan ada kata wa'adtum, artinya kalian telah menjanjikan. Itu adalah bentuk fi'il madhi, kembali kepada antum. Gabungkan dengan domir ana, dengan domir ana. Kemudian ada kata ayyashhadu. Ayyashhadu itu bentuk fi'il mudhari. Coba gabungkan dengan domir nahnu. Silakan dicoba di rumah. Dan mengenai tadribat pada episode sebelumnya, yaitu penggabungan antara an dan hiya, jawabannya adalah anha, sahih. Kemudian penggabungan antara an dan antuma, artinya tentang, ya, menjadi an kuma. An digabung dengan ana menjadi anni. Di atas nun ada tasdid. Kemudian an digabung dengan huma menjadi anhuma, tidak ada perubahan. Dan an digabung dengan nahnu menjadi anna. Di atasnya juga ada, di atas nun maksudnya ada tasdid juga. Sahih? Baik. Syukran kasiran ala musyahadatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.